Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di program acara Bantu Jawab. Semoga jawabannya bisa bantu. Alhamdulillah sore hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau Ustadz muda yang suksesnya luar biasa sejauh ini, yaitu Al-Ustadz Yopi Nurdiansah LC. Selamat sore Ustadz. Sehat selalu Ustadz ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Kita sering mendengar berkah dan mulia bersama Al-Quran. Kan kadang-kadang orang bertanya-tanya, apakah benar sih kalau kita bersama Quran itu bisa menjadi mulia? Ini pertanyaan yang sering juga dilontarkan ke kita, Ustaz. Mohon bantu jawab, Ustaz. Silakan, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Tentunya tidak ada yang diharapkan oleh siapapun yang hidup di dunia ini, baik dia muslim ataupun tidak, kecuali kemuliaan, khususnya kebahagiaan. Tidak ada orang yang ingin sedih tentunya. Makanya dalam Islam ada doa yang Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang Masya Allah dibaca oleh setiap yang tawaf dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Karena dalam doa ini, kalau kita lupa berdoa kepada Allah, kita ingin apa? Diwakili oleh ini. Semua manusia tidak ada yang ingin sengsara. Semuanya ingin bahagia. Tapi khusus untuk kita yang yakin, percaya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bahagianya mohon maaf bukan hanya sebatas di dunia saja, akan tetapi wa fil akhirati hasanah. Kebahagiaan kita di dunia, bagaimana caranya agar bahagia ini menjadi investasi, agar bahagia juga di akhirat. Dan tentunya tidak ada sumber kebahagiaan kecuali apa yang sudah diwariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih hambanya untuk menerima warisan ini, yaitu Al-Quranul Karim. Yang kita yakin Al-Quranul Karim tidak akan ada yang bisa merubahnya, yang dihafal oleh ribuan jutaan manusia di muka bumi ini. Al-Quran yang jelas, dengan Al-Quran ini maka sudahlah cukup menjadi sumber kebahagiaan. Oleh karena itu sering kita dengar tentunya, Masya Allah, dan kita lihat dalam realita, waktu yang Allah pilih untuk turunnya Al-Quran menjadi waktu yang mulia, Lailatul Qadar. Bulan yang Allah pilih untuk turunnya Al-Quran menjadi bulan termulia, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Manusia yang Allah pilih untuk turun Al-Quran kepadanya menjadi manusia Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang Allah pilih untuk turunnya Al-Quran menjadi tempat termulia di muka bumi ini, Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Di sanalah 13 tahun Al-Quran turun di Makkah Al-Mukarramah, kurang lebih, dan 10 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Oleh karenanya sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sudah kami mudahkan Al-Quran untuk dibaca, Al-Quran untuk dipelajari, Al-Quran untuk difahami, Al-Quran untuk diamalkan. Maka mintalah kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mendekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Kadang suka ada yang, aduh Ustaz, saya membacanya masih terbata-bata. Ternyata hal ini sudah diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, barang siapa yang terbata-bata membaca Al-Quran, justru dia dapat pahala belajarnya, ya. Kemudian pahala dia belajar untuk lancar membaca Al-Quran. Ini luar biasa. Terbata-bata saja, faham tidak faham, Al-Quran jadi pahala kalau dibaca. Apalagi ketika Al-Quran ini lancar dibaca, lancar difahami, lancar diamalkan, makanya tidak heran Al-Quran sumbernya, sehingga Rasulullah SAW bisa merubah peradaban yang tadinya jahiliyah hanya dalam kurun waktu 23 tahun, yang tadinya gelap sehingga merubah menjadi terang dengan hidayah Islam. Semoga dalam kehidupan kita, ketika kita diuji dengan masalah apapun itu, kita harus yakin
Al-Quran adalah obatnya, syifa. Al-Quran adalah solusinya. Al-Quran ada kunci di dalamnya. Maka terus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita banyak membaca, mempelajari, memahami, dan tentunya yang utama mengamalkan Al-Quranul Karim. Semoga kita senantiasa diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga kita sampai pada satu tahap bahagia kita adalah ketika kita sudah senantiasa dekat dengan Al-Quranul Karim. Banyak orang yang banyak uang, kaya raya, tinggi jabatan, rumah mewah, mobil banyak, istri banyak, 4 ya. Tapi Masya Allah, ada saja kekurangannya. Kenapa? Disitulah bahagia itu sama dengan keridhaan, keikhlasan, tempatnya ada di dalam hati. Maka mudah-mudahan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita interaksi terus dengan Al-Quranul Karim. Semoga kita menjadi keluarga Allah di muka bumi, karena siapa mereka keluarga Allah, merekalah Ahlul Quran. Demikian, mudah-mudahan tidak puas sehingga bisa mencari di sumber yang lain, tapi insya Allah walaupun sederhana, semoga bisa bermakna, walaupun sedikit, insya Allah bisa bantu jawab. Masya Allah, sangat luar biasa. Jadi sebenarnya jawabannya mudah, Ustaz ya. Perbaiki interaksi kita dengan Al-Quran, agar Allah itu akan pasti berikan kemuliaan dan juga kebahagiaan. Insya Allah. Masya Allah. Semoga jawabannya bisa membantu. Tetap di acara kita, Bantu Jawab. Dan semoga sekali lagi jawaban-jawaban kita dapat membantu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.